Halo, salam jumpa kembali teman-teman. Nah, kita bertemu lagi ya. Masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Materi tematik untuk kelas 4 SD. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, karena seperti yang kita ketahui, negara kita belum sepenuhnya bebas dari bahaya COVID-19, maka marilah terus kita patuhi protokol kesehatan tentang COVID-19, yaitu dengan memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, vaksinasi COVID-19, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Mari sekarang kita mulai pelajarannya. Subtema 2, pembelajaran 1. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah teman-teman, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih, harimau Jawa, badak bercula 1, dan yang lain-lain. Ayo, mari kita cari tahu lebih lanjut. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu teman-teman harus mengamati gambar burung apakah ini. Ayo, coba diperhatikan dengan seksama. Ada 3 buah gambar. Burung yang pertama berwarna kuning kecoklatan dengan ekor yang berwarna agak sedikit coklat muda. Burung yang kedua yang sedang bergantung dengan terbalik itu memiliki sayap yang lebar yang berwarna biru, kepala yang berwarna hitam, kemudian bulu badan yang berwarna agak kebiru-biruan. Serta gambar ketiga, yaitu seekor burung yang sedang bertengger di sebuah cabang, bisa dikatakan memiliki kepala yang berwarna kuning, paruh yang berwarna biru, serta badan dan sayap yang berwarna merah. Nah, dari gambar tersebut, apakah teman-teman bisa menebak ini burung apa? Belum? Nah, mari kita lihat gambar berikutnya. Lihat, burung ini betapa cantik dan megah anggunnya dia. Lihat sayapnya yang terkembang serta ekornya yang berwarna putih yang bersih sekali. Burung apa ini teman-teman? Ya, betul sekali. Burung ini adalah burung cendrawasih. Ya, burung ini adalah burung cendrawasih, salah satu burung yang populasinya hampir punah. Nah, burung ini hanya ditemukan di Pulau Irian Jaya atau biasanya kita kenal dengan sebutan Papua. Nah, mari kita membaca teks mengenai burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah
dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar secara kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Burung cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah teman-teman, inilah teks yang menceritakan sedikit dari berbagai macam keunikan atau keindahan mengenai burung cendrawasih. Nah, lihat, ini ada sekelompok orang dari Papua yang sedang menarikan sebuah tarian dari Papua. Tahukah teman-teman? Coba teman-teman lihat hiasan kepala yang mereka pakai. Nah, itu adalah hiasan kepala yang mirip seperti dengan burung cendrawasih. Apakah itu hiasan yang benar-benar berasal dari burung cendrawasih? Tentu saja tidak. Kenapa? Nah, karena sekarang burung cendrawasih sudah dilindungi. Jadi, hiasan yang mereka pakai tersebut adalah tiruan. Jadi itu hanya orang membuatnya saja dan dibuat mirip seperti dengan burung cendrawasih. Bagaimana? Cantik sekali bukan hiasannya? Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nah, teman-teman diberikan waktu ya untuk menjawab ya. Silahkan. Kita kembali sebentar ke teksnya. Nah, mari kita membaca. Nah, apa yang menyebabkan burung ini menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan? Karena burung ini memiliki warna bulu yang indah. Oleh karena itu, burung cendrawasih juga disebut burung surga. Kenapa dilestarikan? Nah, karena populasi burung cendrawasih di alam semakin hari semakin menipis. Kenapa? Ya, karena burungnya ditangkap, diperdagangkan, diperjualbelikan, sedangkan bulunya sering dipakai untuk hiasan kepala dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya, burung cendrawasih kian lama kian terancam karena terus diburu. Setelah diburu, bulunya digunakan sebagai hiasan. Nah, selain itu juga karena habitatnya yang dirusak oleh manusia. Itu juga salah satu penyebab kenapa burung cendrawasih makin lama makin terancam keberadaannya. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, salah satu cara yang harus dilakukan adalah menjaga kelestariannya. Dengan cara apa? Dengan merawat alam tempat hidup burung cendrawasih.
Nah, kita semua juga perlu menghentikan perburuan liar kepada burung cendrawasih. Karena jika tidak, lama-kelamaan burung cendrawasih akan benar-benar punah. Nah, sekarang saatnya teman-teman bekerja dalam kelompok. Nah, pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan. Apakah itu di dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Kemudian, apa manfaat hewan tersebut? Kemudian, bagaimana cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam? Kemudian, teman-teman juga harus menyebutkan ciri-ciri atau bagian hewan tersebut. Nah, diskusikanlah daftar pertanyaan tersebut dengan gurumu. Nah, rupanya selain cendrawasih, masih banyak hewan lain yang harus kita lindungi. Di sekitarmu, tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo, kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Nah, mari kita membaca kembali. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Apakah di sekitar rumah teman-teman sering melihat kupu-kupu? Atau jika teman-teman memiliki bunga-bunga yang sedang bermekaran, pasti banyak kupu-kupu yang datang. Mereka cantik sekali, bukan? Nah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Misalnya, ada kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua. Kemudian ada kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Lalu ada kupu-kupu trogon yang ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat
untuk kelestarian tanaman tersebut? Bersama temanmu, jawablah pertanyaan berikut. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Ayo, kita kembali sebentar ke teks mengenai kupu-kupu. Nah, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Sesuai teks yang kita baca, jika kupu-kupu punah, maka penyerbukan tanaman akan terganggu. Karena apa? Karena kupu-kupu sangat membantu dalam proses penyerbukan tanaman. Jika tanaman tidak melakukan penyerbukan, maka tanaman tidak bisa berbunga dan tidak bisa menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi oleh kita sebagai manusia ataupun hewan lain. Pertanyaan nomor 2. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Ayo teman-teman, apa yang teman-teman bisa lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Ya, betul sekali. Dengan tidak sembarangan menangkapnya atau membunuh kupu-kupu, nah, hal tersebut bisa kita lakukan untuk melindungi kupu-kupu. Dan jangan sering merusak bunga ya, atau membunuh tanaman lain. Nanti kupu-kupu akan kesulitan mendapatkan makanannya. Di manakah kupu-kupu hidup? Jelaskan. Nah, jika teman-teman membaca teks tadi dengan baik, teman-teman pasti akan menemukan jawabannya. Ya, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Nah, setelah membaca, mari kita berkreasi. Kamu telah mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Apakah teman-teman tahu apa itu poster? Tahu bukan? Ya, betul sekali. Poster adalah sebuah gambar yang berisi pesan-pesan untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, poster untuk merawat tanaman. Nah, berarti poster tersebut mengajak orang-orang yang membaca atau melihatnya untuk merawat tanaman. Misalnya, contoh lain ada poster menghemat listrik. Nah, berarti dengan gambar yang menarik dan yang berwarna-warni, poster tersebut ingin mengajak orang-orang yang melihat atau membaca poster tersebut untuk menghemat listrik. Nah, buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Lalu nomor 2, ada habitat hewan. Apakah hewan itu hidup di pantai, hidup di dataran rendah, atau di dataran tinggi? Kemudian,
apa manfaat hewan tersebut bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, sekarang teman-teman silakan memilih satu jenis hewan yang teman-teman sukai, dan kemudian pikirkanlah mengenai ciri-ciri khususnya, mengenai habitatnya, tempat di mana hewan tersebut hidup, serta apa manfaat hewan tersebut bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, ayo teman-teman, silakan berpikir. Sebelum membuat poster, ada beberapa bahan yang harus teman-teman siapkan. Ada bahan dan alat yang harus teman-teman sediakan. Misalnya kertas gambar untuk membuat poster, kemudian penggaris, pensil, pen, alat warna, bisa krayon, bisa pensil warna, bisa spidol, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat kreasi kita dengan hewan yang sudah tertera di layar. Itu teman-teman sudah tahu bukan hewan ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar seekor ayam. Nah, berarti nama hewan ayam. Kemudian ciri-ciri khusus. Ada yang tahu? Ya, memiliki 2 kaki. Ciri-ciri yang lain? Ya, pada masing-masing kakinya terdapat 3 buah jari. Kemudian sekujur tubuhnya, kecuali bagian bawah kaki, diliputi oleh bulu. Apakah ada ciri-ciri lain yang belum disebutkan? Nah, silakan teman-teman cari sendiri. Kemudian habitat hewan. Nah, hewan ayam adalah hewan yang hidup di, ya betul sekali, dataran rendah. Manfaat hewan yang pertama, diambil dagingnya. Nah, tentu kita semua suka sekali makan daging ayam ya, apalagi jika digoreng. Berikutnya, untuk diambil telurnya. Nah, telurnya bisa direbus, bisa digoreng, atau bisa diolah menjadi makanan lainnya. Kemudian, sebagai penghasil protein. Jadi, telur ayam adalah penghasil protein yang sangat baik. Nah, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka, atau jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari informasi mengenai poster yang akan teman-teman buat. Jadi, di dalam poster teman-teman haruslah berisi tentang keberadaan hewan saat ini. Kemudian, jika hewan tersebut adalah hewan langka, maka harus dimunculkan penyebabnya. Nah, kemudian teman-teman harus membuat ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Kemudian, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Teman-teman dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, teman-teman bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin.
Kamu bisa menambahkan gambar, ilustrasi, atau foto hewan pilihan. Nah, setelah itu, teman-teman bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan poster yang sudah teman-teman buat. Dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja! Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa poster yang memiliki pesan atau nasihat untuk melestarikan dan merawat tumbuhan. Nah, di poster ini ada gambar bunga rafflesia, kemudian ada burung kakak tua, ada gambar seekor harimau, dan ada seekor monyet yang sedang bergantung. Nah, poster ini bagus bukan? Coba teman-teman lihat paduan warna yang diberikan. Warnanya begitu berwarna-warni. Ada banyak sekali pilihan warna. Kemudian yang kedua, mari kita lihat. Nah, ya kembali ada bunga rafflesia, kemudian ada gambar jerapah, dan kemudian ada gambar seekor ular yang sedang melilit. Ya. Pesan dalam poster ini adalah lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, ini juga perpaduan warnanya sangat bagus sekali. Gradasi warnanya sangat indah ya, sangat menarik sekali untuk dilihat. Pasti orang-orang akan sangat suka membaca poster seperti ini. Nah, kemudian poster berikutnya ada gambar orang utan yang sedang menangis sambil menggendong anaknya. Kemudian ada 2 ekor ular yang sedang merayap di belakang. Nah, kita lihat pesannya adalah selamatkan orang utan dari kepunahan. Ada tagar save orang utan. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwa orang utan adalah salah satu hewan yang hampir punah di Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu, banyak orang yang mengkampanyekan untuk merawat orang hutan dari kepunahan. Nah, kembali lagi ada poster mengenai orangutan. Nah, orangutannya yang ini sangat gembira sekali ya, terlihat bergelantungan di akar pohon yang tinggi ya, akar pohon atau sulur ya. Nah, ada pesan yang ingin disampaikan adalah jaga dan lindungi orangutan dari kepunahan. Kemudian poster yang berikutnya lebih ramai lagi. Kita melihat ada burung rangkong, kemudian ada singa, ada orang utan, kemudian ada gajah. Kemudian ada gambar pelangi yang cerah dan indah sekali di bagian belakang. Nah, pesan yang disampaikan pada poster ini adalah jaga dan lestarikan hewan langka di Indonesia. Nah, burung rangkong adalah salah satu maskot dari Kalimantan Barat atau burung khas dari Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, demikianlah contoh poster yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk membantu dalam pembuatan poster untuk tugas kali ini. Ingat, sampaikanlah dengan bahasa yang sederhana, kemudian gunakanlah warna-warna yang cerah, berwarna-warni. Dengan gambar yang berwarna-warni, maka
maka orang akan tertarik untuk membaca poster kita. Dan ingat, gunakanlah kosakata baku dan pesan yang singkat namun memiliki arti yang mendalam. Nah, sekarang kita tiba pada ujung pelajaran. Sebutkanlah hal penting yang teman-teman pelajari pada hari ini. Kemudian, sikap apa yang teman-teman dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada tugas terakhir yang harus teman-teman lakukan, yaitu kerjasama dengan orang tua. Nah, untuk mengetahui daur hidup tumbuhan kacang, tanamlah biji kacang hijau di rumah bersama orang tuamu. Letakkan dalam gelas plastik bening bekas yang telah diberi kapas, lalu letakkanlah beberapa butir kacang hijau di atasnya. Tingkatkanlah rasa tanggung jawabmu dengan menyiram dan merawatnya setiap hari. Catatlah pertumbuhan biji kacang hijau tersebut selama 6 hari dalam tabel berikut. Nah, demikianlah teman-teman pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.